Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila dari kelas konsentrasi Bapia Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil visualisasi data yang mana merupakan salah satu tugas mata kuliah Big Data. Namun sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan proses pengerjaannya. Yaitu yang pertama, di sini saya melakukan data collection atau pengumpulan data. Nah, data collection ini saya menggunakan bantuan Google Formulir untuk membuat survei data mahasiswa. Nah, isi dari survei data mahasiswa ini terdiri dari identitas, seperti nama lengkap, jenis kelamin, instansi, usia, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa soal tebak-tebakan. Jadi, saya ingin mengetahui sejauh mana responden bisa menjawab soal tebak-tebakan tersebut. Nah, apabila teman-teman yang melihat video ini ingin melihat formulir keseluruhan dari survei data mahasiswa ini, silakan bisa scan kode QR di bawah ini ya. Formulir survei data mahasiswa ini saya sebarkan ke teman-teman saya baik yang di UNTAS maupun di luar UNTAS. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu 4 hari sudah terkumpul responden sebanyak 55 orang. Nah, bisa dilihat ini adalah isi dari formulir survei data mahasiswa yang telah saya buat beserta hasilnya. Nah, setelah data terkumpul, saya download file spreadsheet-nya, kemudian saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel untuk memudahkan dalam proses pembuatan chart atau grafiknya. Nah, dalam soal tebak-tebakan yang saya cantumkan di formulir itu terdiri dari 7 soal. Nah, bisa dilihat di sini ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Saya telah buatkan grafik atau chartnya dengan chart yang berbeda. Namun, yang akan saya jelaskan dalam visualisasi data kali ini hanya 5 grafik saja, seperti itu. Baik, yang pertama di sini ada grafik waktu pengumpulan. Nah, jadi formulir yang telah saya buat ini disebarkan dimulai dari tanggal 14 Juni sampai 17 Juni. Nah, di sini ditemukan bahwa terdapat satu data pada tanggal 14 Juni, yaitu yang mengisi formulir yang telah saya sebarkan ini berasal dari angkatan 2019 berjenis kelamin perempuan. Nah, pada tanggal 15 Juni ini terjadi peningkatan, yaitu responden yang mengisi formulir saya ada dari angkatan 2021, 2020, 2019, 2018. Nah, di sini yang tertinggi itu dari angkatan 2019 dengan jenis kelamin perempuan. Nah, pada tanggal 16 Juni dan 17 Juni terjadi penurunan kembali. Bisa dilihat oleh kita semua, ini adalah grafik waktu pengumpulan formulir survei data mahasiswa yang telah saya sebarkan. Baik, yang kedua adalah jenis kelamin dan angkatan. Di sini saya telah buat satu grafik yang memadukan antara jenis kelamin dan angkatan. Dengan keterangan berwarna merah adalah angkatan, berwarna biru adalah perempuan, dan berwarna kuning adalah laki-laki. Nah, jadi kan diisi formulir itu ada keterangan, ada atribut yang memilih gitu. Jadi si responden itu memilih dari jenis kelamin dan angkatan. Angkatannya itu dari 2018, 19, 20, dan 2021. Nah, di sini dilihat bahwa dari keseluruhan responden yang mengisi formulir data survei mahasiswa ini, dari angkatan 2018 ini hanya 2 orang perempuan. Kemudian di angkatan 2019 ini ada 33 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Dari angkatan 2020 ini 9 perempuan dan 2 orang laki-laki, dan dari angkatan 2021 ada perempuan sebanyak 2 orang. Jadi keseluruhan responden yang mengisi survei data saya itu kan 55 orang. Nah, jadi dari angkatan 2018, 19, 20, dan 21 ini adalah datanya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah instansi. Nah, di sini saya telah membuat pie chart atau grafik lingkaran yang menandakan sebagai instansi. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa formulir yang telah saya buat ini tidak hanya untuk mahasiswa UNTAS, tetapi mahasiswa luar UNTAS pun boleh mengisi. Nah, didapatkan data yaitu dari semua responden, terdiri dari UNTAS, UNCIP, UNPER, UIN Bandung, UBTH, UNAN, UNSIKA, UNJANI, UNISBA, IAIN, UNIMA, STTC, Oxford, Uniga,
3 dan SMA+. Nah, yang Oxford ini sebenarnya saya tidak tahu keasliannya, apakah dia memang benar-benar mahasiswa Oxford atau hanya mengisi saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa responden yang paling banyak yang mendominasi adalah dari mahasiswa UNTAS sendiri. Kemudian yang kedua dari mahasiswa UNCIP sebanyak 5 orang. Kemudian dari UNAN, Universitas Andalas, dari 2 orang, dan sisanya adalah 1 orang. Jadi dapat dijumlahkan sebanyak 55 orang. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kategori usia. Nah, di usia ini di formulir saya mencantumkan 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, dan lebih dari 21 tahun. Ternyata diperoleh data bahwa yang mengisi formulir saya itu yang berusia 19 tahun sebanyak 6 orang, yang berusia 20 tahun sebanyak 14 orang, yang berusia 21 tahun sebanyak 16 orang, dan yang berusia lebih dari 21 tahun adalah 19 orang. Jadi, responden yang mengisi formulir yang telah saya sebarkan ini kebanyakan berada di usia lebih dari 21 tahun, yaitu 19 orang. Baik, yang terakhir adalah soal-soal pertanyaan, yaitu soal-soal tebak-tebakan tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa tadi kan soalnya itu terdiri dari 7 soal berbentuk pilihan ganda, yaitu dengan opsi A, B, C. Nah, di sini bisa dilihat pada warna biru ini melambangkan opsi A, warna merah opsi B, warna kuning opsi C. Nah, pada nomor 1 ini, responden yang memilih opsi A itu sebanyak 41 orang, kemudian yang memilih opsi B sebanyak 13 orang, dan yang memilih opsi C hanya 1 orang. Seperti itu. Jadi 55 responden. Begitupun seterusnya sampai nomor 7. Seperti apa sih soal-soal yang ada di formulir? Nah, ini adalah soal yang saya cantumkan di formulir. Seperti nomor 1, huruf keempat dalam abjad. Tadi kan tebak-tebakan ya. Huruf keempat dalam abjad itu apa sih? Nah, banyak yang memilih A. Huruf keempat dalam alfabet itu kan D ya seharusnya, tapi kan ini tebak-tebakan sedikit mengecoh. Huruf keempat dalam abjad, berarti dalam kata abjad. A, B, J, A, D. Berarti yang keempatnya itu adalah A, abjad. Begitupun seterusnya nomor 2 sampai nomor 7 sedikit mengecoh karena ini adalah tebak-tebakan temanya. Bagi kalian yang ingin melihat soal keseluruhannya bisa scan kode QR tadi. Nah, ini adalah jawaban responden dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dilihat bahwa jumlah responden yang telah mengisi survei data mahasiswa yang telah saya buat adalah sebanyak 55 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.